Pernahkah engkau merasa dunia terlalu bising, hati terlalu sesak, dan langkah seakan kehilangan arah? Mungkin ini saatnya untuk berhenti sejenak. Tarik napas dalam-dalam dan izinkan dirimu mendengar bisikan malam yang sering kita abaikan. Karena tahajud bukan sekadar ibadah, ia adalah panggilan. Sebuah undangan lembut dari langit kepada hamba-hambanya yang rindu damai, namun tak tahu harus kemana pulang. Dalam video ini, kita akan menelusuri 3 waktu terbaik untuk melaksanakan tahajud. Sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah. Bukan sekadar waktu dalam hitungan jam, tapi momen-momen ketika jiwa kita paling mudah disentuh, paling dekat dengan harapan, dan paling kuat untuk mencintai Allah tanpa gangguan dunia. Jika hatimu sedang mencari, maka tetaplah bersama kami sampai akhir video. Tulis di kolom komentar, "Aku ingin merasakan indahnya tahajud." Jika engkau bersedia memulai atau memperbaiki kebiasaan ini malam ini juga. Dan jika engkau sudah pernah merasakan manisnya tahajud, bagikan pengalamanmu. Siapa tahu tulisanmu menjadi cahaya bagi yang lain. Jangan lupa klik suka jika kau merasa topik ini penting untuk hati kita bersama. Dan bagikan video ini kepada saudara yang engkau cintai. Karena mungkin lewat satu pesan kecil, seseorang kembali kepada Rabb-nya. Bab 1, malam pertama, ketika kesunyian mulai menyapa. Ketika malam mulai menjatuhkan tirainya dan mentari perlahan tenggelam di balik cakrawala, dunia seperti masuk dalam pelukan ketenangan yang dalam. Lampu-lampu mulai menyala, kesibukan berangsur reda, dan suara-suara mulai melembut. Inilah awal malam, waktu yang kerap kita anggap sebagai waktu untuk beristirahat dari lelahnya dunia. Namun sesungguhnya, bagi mereka yang hatinya rindu kepada Allah, awal malam justru menjadi permulaan dari perjalanan jiwa. Sebuah waktu yang tersembunyi dari pandangan banyak orang, namun dipenuhi dengan cahaya bagi siapa saja yang menyentuhnya dengan ibadah. Dalam sunyi yang belum terlalu larut, Allah telah membuka pintu langitnya, menanti hamba-hambanya yang mau kembali sebelum dunia benar-benar tenggelam dalam mimpi. Di waktu ini, setelah selesai dari sholat Isya dan menutup hari dengan zikir atau istighfar, seorang hamba bisa memilih untuk memulai tahajud lebih awal. Meskipun tidak berada di sepertiga malam terakhir, Rasulullah tetap menyebut awal malam sebagai bagian dari waktu tahajud yang mulia. Karena ibadah malam bukan sekadar tentang jam berapa seseorang bangun, tetapi tentang kerinduan yang tak tertahan, tentang seseorang yang tidak menunggu fajar untuk mencurahkan air matanya, tentang jiwa yang tak sabar untuk bersimpuh di hadapan Tuhannya, bahkan sebelum dunia benar-benar tertidur. Inilah keindahan awal malam, saat kita memilih untuk datang lebih cepat kepada Allah, menunjukkan betapa kita tak ingin menunda lagi pertemuan itu. Bayangkan seseorang yang pulang dengan hati yang berat, membawa lelah, kecewa, atau beban hidup yang tak mampu ia bagi dengan siapapun. Di saat itulah ia memilih untuk tidak langsung merebahkan tubuhnya. Ia berwudu perlahan, menutup pintu kamar, dan menghadap kiblat dengan penuh harap. Tangannya terangkat dan air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Bukan karena panjangnya doa, bukan pula karena hafalannya, tapi karena hatinya tak kuat menahan rindu dan luka yang selama ini ia pendam. Pada awal malam seperti inilah, Allah menyambut hamba-hamba seperti itu dengan kelembutan yang tak bisa dijelaskan oleh kata-kata. Ia Maha tahu siapa yang datang karena cinta dan siapa yang datang karena ingin sekadar mengadu. Semuanya ia dengarkan, semuanya ia peluk. Rasulullah sendiri terkadang memulai malamnya dengan ibadah, walau belum larut. Beliau tahu bahwa tidak semua umatnya mampu bangun di sepertiga akhir. Maka beliau memberikan contoh bahwa tahajud bisa dimulai dari awal malam, dan Allah tetap akan menyambut dengan kasih sayang yang sama. Ini adalah bukti bahwa Islam adalah agama yang penuh kemudahan dan pengertian. Allah tidak menciptakan ibadah sebagai beban, melainkan sebagai jembatan yang menyambungkan hamba kepadanya. Seberat apapun hari yang kita lewati, malam selalu menjadi tempat pulang yang paling damai, asal kita mau menyapanya dengan sujud. Maka jika hatimu merasa berat, jika jiwamu terasa jauh, dan jika engkau merasa tak mampu bangun di ujung malam, jangan abaikan awal malam ini. Gunakan waktu ini untuk datang kepadanya. Jangan tunggu fajar untuk menangis. Jangan tunda rindu yang sudah lama tertahan.
Karena terkadang hidayah turun bukan di akhir malam, tapi di saat engkau memutuskan untuk tak menunda lagi kebaikan. Bangunlah, walau hanya 2 rakaat. Ucapkan satu doa dengan sungguh-sungguh dan rasakan bagaimana malam yang sunyi itu berubah menjadi taman cahaya saat engkau memilih untuk bertemu dengannya lebih awal dari yang lain. Bab 2. Tengah malam, di mana hati lebih jernih dan dunia mulai menjauh. Ketika malam berjalan lebih dalam dan waktu mendekati pertengahan, dunia perlahan kehilangan suara. Jalanan menjadi hening, rumah-rumah sunyi, dan kebanyakan makhluk tenggelam dalam tidur yang lelap. Inilah sepertiga malam kedua, waktu yang berada di tengah malam, tidak terlalu awal, tidak pula terlalu akhir. Ia seringkali terlupakan, padahal ia adalah jeda spiritual yang penuh ketenangan. Di waktu inilah hati manusia mulai jernih, pikiran mulai diam, dan ruh menjadi lebih mudah menangkap bisikan ilahi. Siapapun yang terjaga pada waktu ini akan merasakan suasana yang berbeda. Bukan hanya karena keheningannya, tetapi karena Allah telah menghamparkan kelembutannya bagi hamba-hamba yang diam-diam mencarinya dalam sunyi. Di tengah malam, tidak ada gangguan dari dunia. Pekerjaan telah usai, tubuh sudah cukup beristirahat, dan perhatian manusia tidak lagi disibukkan oleh dunia luar. Ini adalah waktu yang tenang, netral, dan lapang, kondisi sempurna untuk menyendiri bersama Sang Pencipta. Rasulullah sendiri sering membagi malamnya dalam beberapa bagian, dan pada bagian tengah ini, beliau berdiri dengan tenang, membaca ayat-ayat Al-Quran dengan suara lirih, menangis dalam sujudnya, dan berbicara dengan Allah dengan bahasa hati yang tak bisa diungkapkan kepada manusia. Seolah-olah malam menjadi tempat beliau mencurahkan seluruh rasa cintanya kepada Tuhan yang tidak pernah mengecewakan. Ada keistimewaan dalam waktu ini yang tidak dapat ditakar dengan logika. Karena meskipun belum memasuki sepertiga terakhir, Allah tetap dekat. Bahkan lebih dekat dari urat leher kita. Ia mendengarkan mereka yang tak bersuara, ia melihat mereka yang menitikkan air mata, dan ia mencatat mereka yang bersujud dalam kegelapan, bukan untuk pamer, bukan untuk dunia, tetapi semata-mata karena rindu kepadanya. Tahajud di tengah malam memberikan kesempatan untuk merasakan hubungan yang sangat intim dengan Allah, tanpa tergesa-gesa, tanpa distraksi. Setiap rakaat menjadi ruang untuk berdialog. Setiap sujud menjadi pelukan yang menghapus lelah jiwa. Jika engkau merasa bahwa hidup ini terlalu bising, terlalu cepat, dan terlalu menyesakkan, maka tengah malam adalah tempat untuk berhenti sejenak. Bukan untuk menyerah, tetapi untuk mengisi ulang, untuk diam bersama Tuhan dan berkata, "Aku di sini ya Rob, meski aku bukan hamba yang sempurna, aku tetap ingin dekat denganmu." Tak perlu banyak kata, cukup hadir, cukup bangun dan hadapkan wajahmu kepadanya. Karena ketika semua telah tidur, Allah justru bangun menanti hambanya yang mau datang dengan hati yang bersih. Dan percayalah, setiap langkahmu menuju sajadah itu dicatat, setiap tetes wudhu itu dihitung, dan setiap rintihan dalam sujudmu menjadi cahaya di hari ketika semua cahaya padam. Tengah malam bukanlah waktu yang ramai, ia bukan waktu orang-orang sibuk, tapi justru di sanalah rahasia besar disimpan. Waktu ini adalah waktu mereka yang telah menyadari bahwa dunia ini terlalu fana untuk dikejar terus-menerus. Bahwa kebahagiaan yang sejati hanya bisa ditemukan dalam hubungan yang tenang antara hamba dan Tuhannya. Maka jika engkau pernah merasa asing di dunia ini, jika hatimu pernah terasa kosong meski segalanya ada, bangunlah di tengah malam, bicaralah kepada Allah. Karena bisa jadi rasa kosong itu adalah panggilan darinya agar engkau kembali mengisi hatimu dengan kehadirannya yang tak pernah meninggalkanmu. Bab 3. Sepertiga malam terakhir. Pintu langit terbuka lebar. Di penghujung malam, saat waktu semakin menyempit menuju fajar, suasana menjadi benar-benar hening. Udara terasa dingin menusuk dan suara dunia nyaris tak terdengar lagi. Inilah saat ketika sepertiga malam terakhir datang. Waktu paling agung dalam sepanjang hari dan malam, saat paling mulia yang dipuji oleh Rasulullah, dan waktu yang paling Allah cintai untuk hambanya bersimpuh. Di saat dunia sedang terlelap dalam tidur yang dalam, Allah turun ke langit dunia. Bukan turun secara fisik, tetapi dengan makna kebesaran dan kasih sayangnya,
mendekat kepada hamba-hambanya, menyapa dengan pertanyaan yang menyentuh jiwa. Adakah yang memohon kepadaku? Maka akan aku beri. Adakah yang meminta ampun kepadaku? Maka akan aku ampuni. Sebuah seruan lembut yang tidak terdengar oleh telinga, tetapi mengguncang hati yang peka. Inilah waktu para kekasih Allah bangun. Mereka bukan orang-orang istimewa karena nama atau kekayaannya. Mereka istimewa karena hatinya tidak sanggup untuk tidur terus-menerus, sementara Rabb-nya menanti. Di waktu inilah mereka basuh wajah dengan air wudhu, lalu berdiri menghadap kiblat dalam sunyi yang penuh makna. Tak ada suara selain bacaan lirih ayat-ayat suci, tak ada gerak selain sujud yang panjang. Mereka datang bukan untuk pamer amal, tetapi karena tahu bahwa malam adalah tempat untuk mengungkapkan cinta kepada Yang Maha Penyayang. Di sujud itu mereka letakkan seluruh dosa, kegundahan, harapan, dan permintaan. Mereka percaya jika Allah berjanji mengabulkan doa di waktu ini, maka tak ada yang lebih meyakinkan selain janji Tuhan. Rasulullah, manusia paling mulia, tidak pernah meninggalkan waktu ini. Bahkan ketika kaki beliau bengkak karena berdiri lama di malam hari, beliau tetap melakukannya. Ketika ditanya mengapa masih bersusah payah dalam ibadah, beliau menjawab dengan lembut, "Tidakkah aku ingin menjadi hamba yang bersyukur?" Jawaban yang menggambarkan bahwa tahajud bukan sekadar ibadah, tetapi bentuk cinta. Bagi orang-orang yang sadar, sepertiga malam terakhir adalah waktu di mana langit terbuka, dosa-dosa luruh, dan cinta Tuhan mengalir seperti sungai yang jernih. Maka betapa ruginya jika malam itu dibiarkan begitu saja, lewat tanpa satu rakaat pun, tanpa satu doa pun. Bayangkan, seluruh dunia diam, dan hanya engkau yang terjaga, berlutut di hadapan Allah. Tidak ada yang melihatmu, tidak ada yang tahu, tapi justru disitulah keikhlasanmu bersinar. Setiap bisikanmu, sekecil apapun itu, didengar oleh Tuhan semesta alam. Setiap tetes air matamu disimpan oleh langit, dicatat sebagai bukti bahwa engkau pernah benar-benar datang kepadanya dalam sunyi. Tidak ada waktu yang lebih baik untuk meminta ampun, memperbaiki niat, memohon jodoh, rezeki, kesehatan, atau apapun yang menjadi kebutuhan hidup. Karena ketika Allah sendiri yang menawarkan kemurahan, apakah engkau akan tetap tidur? Jika hidup terasa buntu, jika doa-doa selama ini belum kunjung terjawab, cobalah ketuk pintunya di waktu ini. Jangan hanya bersandar pada siang, karena rahasia malam lebih dahsyat dari yang kita kira. Inilah saat Allah menyendiri dengan hambanya. Maka bangunlah dan ambil bagian dalam keajaiban itu. Tidak ada yang terlalu kecil untuk diminta kepadanya, dan tidak ada yang terlalu besar untuk dikabulkan. Jadikan sepertiga malam terakhir sebagai tempatmu pulang, tempatmu bercerita, dan tempatmu menemukan kembali jati diri yang mungkin telah lama hilang di antara hiruk-pikuk dunia. Bab 4. Mengalahkan rasa malas. Perang terbesar dimulai di dalam diri. Bangun di tengah malam bukanlah perkara ringan. Ia bukan hanya tentang membuka mata, tetapi tentang melawan beratnya tubuh, dinginnya udara, dan bisikan halus setan yang membujuk untuk tetap tidur. Sepertiga malam terakhir bukan hanya waktu penuh keutamaan, tetapi juga waktu yang paling berat dijangkau oleh banyak orang. Dan disitulah letaknya ujian yang sebenarnya. Allah tidak meminta kita menjadi sempurna, tetapi meminta kita untuk berjuang. Karena sesungguhnya jihad yang paling tersembunyi dan paling sering kita kalah di dalamnya adalah melawan rasa malas untuk bangkit saat dunia terlelap. Itulah mengapa Rasulullah menyebut tahajud sebagai ibadah orang-orang yang syaleh. Bukan karena mereka suci, tetapi karena mereka rela menempuh jalan yang sulit demi bertemu dengan Allah. Setiap malam pertarungan itu kembali hadir. Suara hati yang berkata, tidurlah sebentar lagi, bertarung dengan suara ruh yang rindu bersujud. Ranjang menjadi medan perang, selimut menjadi senjata musuh, dan tubuh menjadi medan tarik-menarik antara cinta dunia dan cinta ilahi. Namun, siapapun yang berhasil menang dari pertempuran itu, walau hanya satu rakaat, telah mencetak kemenangan spiritual yang luar biasa. Mungkin orang lain tak melihatnya. Tidak ada yang mengucapkan selamat atau memberi penghargaan. Tapi di sisi Allah, kemenangan itu dicatat sebagai bukti bahwa ia benar-benar mencintai Rabb-nya lebih dari dirinya sendiri. Rasulullah memahami betul betapa beratnya tahajud karena beliau sendiri merasakannya. Tapi justru di situ,
Ada kenikmatan yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Tahajud itu seperti mata air yang mengalir pelan di tengah padang pasir. Mula-mula terasa dingin dan berat, namun saat engkau menyelaminya, jiwamu terasa dibersihkan. Rasa malas itu sebenarnya bukan musuh yang tak bisa dikalahkan. Ia hanya perlu dilawan dengan cinta yang cukup besar. Maka tanyakan pada dirimu sendiri, seberapa besar cintaku kepada Allah jika aku tak sanggup bangun untuknya hanya beberapa menit dari malam yang panjang ini? Setan tidak pernah istirahat. Ia tahu betul bahwa mereka yang bangun di malam hari akan menjadi manusia yang kuat di siang hari. Maka ia bisikan kantuk, ia tumpahkan rasa lelah yang berlebihan, dan ia beri alasan-alasan palsu agar engkau tetap tidur. Tapi tahukah engkau, setiap kali engkau mengabaikan bisikannya, setiap kali engkau memaksakan diri untuk bangkit, Allah mencatat itu sebagai kemenangan yang menghapus banyak dosa. Bahkan jika engkau hanya mampu duduk diam, tanpa satu kata pun terucap, Allah tetap melihat perjuanganmu sebagai amal yang besar. Karena perjuangan hati jauh lebih berat dari sekadar gerak tubuh. Maka jangan menyerah. Jangan tunggu sampai engkau menjadi orang yang sempurna untuk memulai. Justru tahajud adalah jalan bagi mereka yang lemah untuk dikuatkan, bagi mereka yang kotor untuk dibersihkan, dan bagi mereka yang jauh untuk didekatkan. Bangkitlah walau berat, karena berat itulah yang membuatnya bernilai. Allah tidak melihat betapa indah bacaanmu atau berapa lama sujudmu, tetapi seberapa besar perjuanganmu untuk hadir di hadapannya ketika dunia sedang tenggelam dalam mimpi. Dalam setiap kemenangan kecil itu, ada rahmat besar yang menanti. Bab 5. Air mata di malam hari, bahasa jiwa yang tak butuh kata. Tidak semua orang mampu menyusun kata-kata indah saat bermunajat di tengah malam. Tidak semua pula yang bisa merangkai doa panjang seperti para ulama besar. Tapi tahajud tidak meminta kefasihan, ia hanya meminta kejujuran hati. Di malam yang sunyi, ketika seseorang bangkit dari tidurnya, membasuh wajahnya dengan air dingin, dan berdiri menghadap Sang Pencipta, seringkali tak satu pun kalimat yang mampu terucap. Yang ada hanya isak tertahan, dada yang sesak, dan air mata yang jatuh perlahan. Dan ketahuilah, air mata itulah yang berbicara lebih jujur daripada ribuan kata. Karena di hadapan Allah, yang paling menyentuh bukanlah lidah yang pandai, tapi hati yang tulus. Rasulullah sering menangis dalam salat malamnya, bukan karena beliau berdosa, tetapi karena beliau sangat mengenal Tuhannya. Semakin dalam pengenalan terhadap Allah, semakin mudah hati luluh di hadapannya. Air mata itu bukan tanda kelemahan, tetapi tanda bahwa hati telah disentuh oleh cahayanya. Ketika engkau menangis di sepertiga malam, tidak ada yang mendengar selain Allah. Tidak ada yang menilai, tidak ada yang mencemooh. Justru saat itulah engkau paling jujur, paling manusiawi, dan paling dekat dengan hakikat dirimu. Engkau adalah hamba yang sedang kembali kepada Tuannya dengan hati yang penuh luka dan rindu. Dalam malam yang panjang itu, setiap tetes air mata mengandung doa yang tersembunyi. Engkau mungkin tidak mengucapkannya, tapi Allah tahu apa yang ingin engkau sampaikan. Dia tahu isi hatimu yang tak mampu engkau jelaskan. Dia tahu beban yang engkau simpan selama ini, luka-luka yang engkau tutupi dengan senyum di siang hari, dan rasa bersalah yang selama ini engkau simpan rapat-rapat. Maka saat engkau menangis di hadapannya, itu bukan kelemahan, itu kejujuran. Dan kejujuran adalah pintu bagi datangnya ampunan dan ketenangan. Bahkan jika engkau hanya duduk diam, memandangi lantai sajadah, sambil membiarkan air mata jatuh tanpa suara, itu sudah cukup untuk menyampaikan pesanmu kepada langit. Karena di antara semua bahasa yang ada, bahasa air mata adalah yang paling murni. Ia tidak bisa dibuat-buat. Ia keluar karena tekanan batin yang sudah tak mampu ditahan. Maka jangan malu untuk menangis di malam hari. Karena menangis dalam tahajud adalah bentuk keberanian. Keberanian untuk mengakui kelemahan diri dan menggantungkan harapan sepenuhnya kepada Allah. Ingatlah, Allah tidak butuh kata-kata kita. Dia tidak butuh pidato panjang. Dia hanya ingin hati yang berserah. Dan seringkali penyerahan itu ditandai oleh tangisan yang tidak mampu ditahan. Maka jika hatimu pernah keras, jika doamu pernah terasa hampa, jangan putus asa. Mulailah dari tangisan itu. Biarkan jiwamu berbicara lewat air mata. Karena di balik tangisan malam, ada jiwa yang sedang dibersihkan, ada beban yang sedang diangkat,
dan ada cinta dari Allah yang sedang turun pelan-pelan ke dalam hatimu yang dulu mungkin pernah kering. Bab 6. Tahajud sebagai obat jiwa ketika dunia tak lagi memberi jawaban. Ada saat dalam hidup ketika segala hal terasa hampa, ketika harta tak lagi memuaskan, pujian tak lagi membahagiakan, dan keberhasilan tak lagi mengisi kekosongan jiwa. Kita tertawa di hadapan orang banyak, namun menangis diam-diam di malam hari. Kita terlihat kuat, padahal dalam hati rapuh dan nyaris runtuh. Pada titik itu, manusia mulai menyadari bahwa dunia ini tidak pernah bisa menjadi tempat berpijak yang abadi. Lalu muncul pertanyaan yang selama ini tertahan. Apa sebenarnya yang aku cari? Dan seringkali, jawaban dari pertanyaan itu tidak ditemukan di siang hari, tapi di sujud panjang saat tahajud, ketika malam memeluk dan Allah membuka pintunya selebar-lebarnya. Tahajud bukan hanya ibadah, ia adalah terapi ruhani, ia adalah pelukan langit kepada hati yang lelah. Di tengah malam, ketika engkau berwudu dengan air yang dingin, lalu berdiri menghadap kiblat, detak jantungmu mulai tenang. Kegelisahanmu perlahan surut. Engkau tidak sedang berbicara kepada orang lain, tetapi kepada Zat yang menciptakanmu, yang tahu segalanya tentang dirimu, bahkan sebelum engkau mengenal dirimu sendiri. Tahajud menjadi ruang untuk melepaskan semua beban yang tidak bisa dibagi, semua keluh yang tak bisa diteriakan, dan semua tangis yang tak sempat ditumpahkan. Di sanalah jiwa yang tadinya berat menjadi ringan, dan hati yang kusut mulai menemukan jalannya kembali. Banyak orang mencari ketenangan lewat jalan dunia, rekreasi, hobi, teman, bahkan pelarian-pelarian yang kosong. Tapi semua itu hanya bertahan sementara. Ketika malam tiba dan kesendirian menelanjangi segalanya, barulah terasa bahwa satu-satunya tempat kembali hanyalah Allah. Dan tahajud menjadi jembatan menuju kelegaan itu. Di sana engkau tidak perlu pencitraan, tidak ada topeng. Engkau bisa menjadi dirimu sendiri, utuh, rapuh, dan apa adanya. Karena Allah mencintai kejujuranmu, bukan penampilanmu, dan Dia akan menyentuh hatimu dengan kelembutan yang tidak bisa diberikan oleh siapapun kecuali Dia. Rasulullah bersabda bahwa tahajud adalah kemuliaan bagi orang mukmin, dan memang benar. Karena orang yang terbiasa bangun di malam hari, ia telah menemukan rahasia terbesar dalam hidup, bahwa kebahagiaan bukanlah sesuatu yang dicari, tapi sesuatu yang lahir dari hati yang bersentuhan langsung dengan Tuhannya. Orang seperti itu tidak mudah runtuh, tidak mudah terseret oleh arus dunia, karena ia punya tempat pulang. Ia punya waktu sakral di mana jiwanya diperbaiki oleh langit. Dan semakin sering ia hadir dalam tahajud, semakin tenang wajahnya, semakin lembut tutur katanya, dan semakin kokoh langkahnya dalam menghadapi kehidupan. Jika hidupmu terasa berat, cobalah bukan hanya memperbanyak aktivitas, tetapi perbanyaklah keheningan bersama Allah. Ambil waktu di malam hari, luangkan beberapa menit sebelum fajar. Tak perlu sempurna, tak perlu lama. Yang penting, jiwamu hadir, karena satu sujud dalam tahajud bisa menjadi penawar luka yang telah kau simpan bertahun-tahun. Dan satu tangis dalam tahajud bisa menjadi awal dari hidup yang baru, yang lebih damai, lebih ringan, dan lebih bermakna. Bukan karena masalahmu selesai, tapi karena hatimu telah diberi kekuatan untuk menghadapinya bersama Allah, bukan sendirian lagi. Bab 7. Doa tahajud. Ketika permohonan lebih dekat dari ujung lidah. Doa adalah senjata orang beriman, namun di antara banyak waktu mustajab, tidak ada yang seistimewa doa yang terucap di waktu tahajud. Saat dunia tertidur dan langit sedang terbuka, ketika tak ada suara lain kecuali desah nafas dan bisikan lirih dari hati yang bersujud, itulah saat ketika permintaan tidak perlu diteriakan. Cukup dibisikkan dalam diam dan Allah pun mendengarnya. Bahkan sebelum engkau sempat mengucapkannya, Allah sudah tahu apa yang ingin engkau minta. Tapi Dia tetap meminta kita untuk berdoa. Bukan karena Dia butuh, tapi karena Dia ingin engkau merasa dekat, ingin engkau belajar, berharap hanya kepadanya. Di waktu tahajud tidak ada doa yang kecil, semua permintaan menjadi mulia. Engkau boleh meminta yang paling duniawi, seperti rezeki, jodoh, keturunan, atau pekerjaan. Dan engkau juga boleh meminta yang paling ruhani, ampunan, keteguhan iman, dan akhir hidup yang baik.
tidak ada larangan. Karena saat engkau datang kepada Allah di tengah malam, engkau sedang menunjukkan bahwa engkau mengakui kelemahanmu sebagai manusia. Dan pengakuan itu adalah awal dari dikabulkannya doa. Betapa banyak orang yang telah menyerah siang hari, lalu tiba-tiba dipeluk oleh harapan saat malam tiba dan tahajud menjadi jalannya. Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk tidak pernah meremehkan doa. Bahkan doa seorang hamba yang penuh dosa, selama ia sungguh-sungguh, bisa saja lebih didengar dibanding doa orang yang merasa dirinya suci tapi tak ikhlas. Dan tahajud adalah waktu terbaik untuk memurnikan permintaan itu. Di siang hari doa kita sering tercampur ego. Kita berdoa karena ingin cepat kaya, ingin terlihat berhasil. Tapi di malam hari saat semua prestasi dunia terasa tak berarti, doa berubah menjadi bisikan dari hati terdalam. Bukan lagi soal pencapaian, tapi soal pengakuan bahwa kita hanya seorang hamba yang tak bisa apa-apa tanpa izinnya. Doa di tahajud tidak hanya tentang meminta, tapi juga tentang berbicara. Berbicara dengan Allah seperti anak kecil yang mengadu kepada orang tuanya. Kadang tak jelas, kadang penuh air mata, kadang hanya gumaman tak teratur, tapi itu jujur. Dan Allah lebih mencintai kejujuran itu daripada doa yang panjang tapi hampa dari hati. Maka jangan malu untuk berbicara apa adanya di tahajud. Katakan apa yang membuatmu takut, apa yang membuatmu lelah, bahkan jika engkau sendiri belum tahu apa yang harus engkau minta. Cukup hadir, cukup bicara, dan biarkan Allah yang menyempurnakan doamu. Tahajud adalah tempat kembali dari jiwa-jiwa yang selama ini berjalan jauh. Doa di waktu ini adalah kunci yang membuka pintu-pintu yang selama ini tertutup. Engkau tidak perlu menjadi ahli tafsir, tidak perlu menjadi hafiz. Cukup menjadi seorang hamba yang tahu kemana harus kembali ketika semua pintu dunia tertutup. Dan di sanalah engkau akan mendapati bahwa doa-doamu yang tulus di malam hari, meski tak langsung dijawab, sedang dikumpulkan oleh langit untuk diturunkan di waktu yang paling tepat. Bukan saat engkau minta, tetapi saat engkau paling membutuhkannya. Bab 8. Rahasia Keteguhan. Orang-orang syalih, malam yang tak pernah sepi. Bila kita bertanya, dari mana orang-orang syalih memperoleh kekuatan hati mereka? Bagaimana mereka mampu tetap tegar ketika dunia begitu keras dan kehidupan begitu berat? Maka jawabannya seringkali tidak tampak di siang hari. Mereka mungkin tampak biasa saja di hadapan manusia. Namun di balik keteguhan mereka, tersembunyi malam-malam yang tidak pernah mereka lewati dalam kelalaian. Malam-malam di mana mereka bangkit, berwudu, dan bersujud dalam diam, di saat yang lain tertidur nyenyak. Tahajud adalah rahasia mereka. Bukan karena mereka kuat, tetapi karena mereka tahu tempat mengisi kekuatan. Bukan karena mereka tidak pernah goyah, tetapi karena mereka selalu mencari pegangan yang kokoh. Dan itu mereka temukan di hadapan Allah dalam gelap malam yang penuh cahaya ruhani. Ketika para sahabat Rasulullah ditanya tentang keberanian mereka, tentang keyakinan yang begitu bulat dan tekad yang tak mudah goyah, mereka tidak menunjuk pada latihan fisik atau retorika. Mereka menunjuk pada malam. Mereka berkata, kami kuat di siang hari karena kami berdiri di malam hari. Dan itu bukan sekadar ungkapan, itu adalah hakikat. Siapapun yang menghidupkan malamnya bersama Allah akan diberikan keteguhan di siang harinya. Ia tidak mudah patah oleh cacian, tidak mudah silau oleh pujian, dan tidak mudah putus asa meski kegagalan datang bertubi-tubi. Karena hatinya telah disucikan setiap malam, dipeluk oleh Allah ketika orang lain dipeluk oleh mimpi. Dalam sejarah, kita membaca bagaimana para kekasih Allah membagi malam mereka. Sebagiannya untuk istirahat, sebagian lagi untuk ibadah. Bahkan sebagian dari mereka tidak tidur, karena mereka merasa waktu terlalu singkat untuk digunakan tanpa sujud. Tapi kita tidak diminta untuk meniru semuanya. Kita hanya diminta untuk mengambil secuil dari semangat mereka, agar kita pun bisa merasakan kekuatan yang sama. Bukan dengan paksaan, tapi dengan cinta. Karena tahajud, jika dilakukan karena cinta, akan menjadi cahaya yang tidak bisa dipadamkan oleh siapapun, bahkan oleh kesulitan hidup yang paling pekat sekalipun. Orang-orang syalih tidak berbeda dari kita. Mereka juga pernah malas, pernah lalai, pernah merasa berat untuk bangun malam. Tapi mereka tidak berhenti, mereka terus mencoba. Mereka tidak memusuhi kantuk, tapi mereka juga tidak tunduk kepadanya.
Mereka memilih untuk melangkah di atas rasa berat itu, dan Allah pun memberi mereka kekuatan yang lebih besar daripada yang mereka duga. Dan dari situ, lahirlah pribadi-pribadi yang wajahnya bercahaya, lisannya bersih, dan langkahnya mantap. Semua itu bukan karena mereka istimewa, tapi karena mereka selalu menyendiri dengan Allah di saat dunia tak lagi peduli. Maka jika engkau ingin hatimu kuat, bukan hanya akalmu cerdas, maka datanglah ke malam. Bukan malam yang penuh hiburan, tapi malam yang penuh keheningan dan sajadah. Di sana engkau akan menemukan apa yang selama ini engkau cari, keteguhan, ketenangan, dan makna. Jangan iri pada ketenangan orang lain jika engkau belum mencicipi malam mereka. Jangan iri pada wajah yang bersinar jika engkau belum merasakan dinginnya air wudhu di akhir malam. Karena kekuatan bukan dibangun dengan otot, tapi dengan air mata yang jatuh dalam sujud. Dan hanya tahajud yang mengajari kita untuk menjadi kuat dengan cara yang paling lembut dan mulia. Bab 9, ketika tidak. Ada yang tahu amal rahasia yang menjadi cahaya abadi. Di antara amal-amal yang dilakukan manusia, tidak ada yang lebih murni dari tahajud. Ia dilakukan dalam gelap, dalam sepi, dalam kesendirian yang tak seorang pun mengetahuinya. Tidak ada kamera, tidak ada penonton, tidak ada pujian atau apresiasi, hanya ada engkau dan Tuhanmu. Dan justru karena itu, tahajud menjadi salah satu amal paling mulia. Ia tersembunyi dari manusia, tetapi sangat nyata di hadapan Allah. Ia tak tertulis dalam biografi kita di hadapan orang-orang, tetapi tercatat jelas dalam catatan langit. Tahajud adalah amal para pecinta sejati, yang tak membutuhkan panggung untuk menyatakan cinta mereka kepada Sang Pencipta. Seseorang mungkin dikenal karena sedekahnya, karena ceramahnya, atau karena ilmunya. Tapi mereka yang mendirikan tahajud, walau hanya 2 rakaat yang ringan, menyimpan cahaya rahasia dalam hidupnya. Wajah mereka mungkin tak dikenal, nama mereka mungkin tak viral, tapi langkah mereka diberkahi dan hidup mereka terasa lapang walau tampak sederhana. Itulah keberkahan dari amal yang tersembunyi. Karena apapun yang dilakukan diam-diam karena Allah, akan dibalas dengan terang yang tidak bisa dibeli oleh dunia. Dan tahajud, lebih dari sekadar ibadah malam, adalah perjanjian rahasia antara hamba dan Tuhannya, yang tak akan pernah disia-siakan. Rasulullah bersabda bahwa di akhirat akan ada cahaya khusus bagi mereka yang terbiasa bangun malam. Cahaya itu datang bukan dari amal yang dilihat orang lain, tapi dari amal yang hanya Allah yang mengetahuinya. Di saat manusia sibuk dengan penyesalan dan kebingungan, para penghuni malam itu berjalan tenang karena mereka pernah meluangkan waktu untuk sujud dalam sepi. Mereka pernah menahan kantuk demi mengucapkan beberapa doa, walau dengan mata yang berat dan suara yang hampir hilang. Dan itulah yang membuat mereka istimewa. Bukan karena jumlah rakaat, tapi karena ketulusan mereka untuk tetap hadir ketika tak ada satupun mata manusia yang menyaksikan. Mungkin engkau tak pernah dikenal sebagai orang baik. Mungkin tak ada yang tahu bahwa setiap malam engkau bangun untuk berdoa kepada Allah. Tapi percayalah, Allah tahu. Dan pengetahuannya atas usahamu itu lebih berharga daripada seluruh pujian manusia. Setiap detik yang engkau habiskan untuk tahajud, setiap gerak yang engkau paksakan karena cinta, tidak akan pernah hilang. Bahkan ketika engkau sendiri melupakannya, Allah tidak akan. Dan pada hari ketika amal diperlihatkan, tahajud akan muncul sebagai cahaya yang engkau sendiri tidak menyangka berasal dari malam-malam yang dulu engkau jalani dalam diam. Jadi jangan pernah merasa sia-sia. Jangan merasa kecil hanya karena tidak ada yang tahu. Karena amal terbesar bukan yang paling banyak dilihat, tetapi yang paling tulus dan tersembunyi. Dan tahajud adalah puncak dari amal yang tersembunyi. Maka simpanlah ia baik-baik, rawat seperti rahasia paling indah antara engkau dan Tuhanmu. Karena dari situlah lahir keberkahan yang tidak bisa dijelaskan, tapi bisa dirasakan. Hati yang tenang, hidup yang tidak gelisah, dan langkah yang selalu diberi jalan. Bahkan ketika dunia tampak gelap dan tak ada yang memegang tanganmu. Bab 10, Kemenangan Sejati. Saat engkau dikenal langit meski dilupakan dunia. Kita hidup di zaman ketika segala hal ingin dilihat, disaksikan, dan dikenang oleh manusia. Kita berlomba-lomba menciptakan citra, menampilkan pencapaian, dan membangun pengakuan dari sesama.
Namun di balik semua itu, ada satu hal yang lebih berharga dari pengakuan manusia, dikenal oleh langit. Dan tahajud adalah salah satu jalan ke arah itu. Ia bukan ibadah untuk memperindah citra, tapi untuk memperindah hubungan. Bukan untuk disiarkan, tapi untuk ditanamkan dalam hati. Bukan agar dikenal dunia, tetapi agar dicintai oleh Dia yang menciptakan langit dan bumi. Inilah kemenangan sejati. Ketika engkau tidak dikenal manusia, tapi namamu disebut oleh para malaikat di langit. Tahajud bukanlah beban yang memberatkan, melainkan hadiah yang sering kita abaikan. Hadiah yang dibungkus dalam malam, diwarnai oleh sepi, dan dihiasi dengan damai. Ia adalah tempat pulang bagi mereka yang lelah, tapi tidak ingin menyerah. Ia adalah pelabuhan bagi hati yang selama ini mencari tempat berlabuh, tapi tak kunjung menemukan sandaran yang tenang. Dan di sanalah, dalam dingin yang sunyi itu, kita akhirnya menemukan satu hal yang tak bisa diberikan oleh siapapun. Makna hidup, makna beribadah, makna menjadi hamba. Bukan hanya makhluk yang bernapas, tapi jiwa yang sadar bahwa ia diciptakan untuk satu tujuan, mengabdi. Waktu terus berjalan. Usia bertambah, tubuh melemah, dunia semakin jauh dari hati kita. Akan datang hari di mana kita tak mampu lagi mengejar dunia seperti dulu. Akan datang masa di mana hanya amal yang menemani langkah kita. Dan saat itulah tahajud akan berdiri sebagai saksi. Ia akan datang membawa cahaya, menunjukkan bahwa dalam gelapnya malam yang dulu engkau hadapi sendirian, sebenarnya engkau tidak pernah sendiri. Allah bersamamu. Dan kini ia memperlihatkan hasil dari setiap sujud yang pernah engkau lakukan dalam lelah. Setiap tetes air mata, setiap doa lirih, semua itu kini menjadi penolong yang tak akan pernah meninggalkanmu. Maka sebelum waktu itu datang, jadikan malam sebagai sahabatmu. Jangan hanya mengandalkan siang untuk mendekat kepada Allah. Karena malam punya bahasa yang berbeda, bahasa yang lebih jujur, lebih tenang, dan lebih suci. Mulailah dari yang paling ringan. 1 rakaat, 1 doa, 1 bisikan kepadanya. Dan engkau akan lihat bagaimana hidupmu perlahan berubah. Bukan karena dunia menjadi lebih mudah, tapi karena hatimu menjadi lebih kuat. Dan kekuatan hati itu akan membimbingmu melewati badai kehidupan dengan kepala tegak dan dada lapang. Karena engkau telah memiliki hubungan yang tak bisa dipatahkan oleh siapapun, hubungan dengan Tuhanmu. Dan akhirnya, jika ada satu pesan yang ingin dibawa dari seluruh perjalanan ini, maka biarlah itu menjadi ini. Tahajud bukan hanya tentang bangun di malam hari, tetapi tentang bangkitnya ruh dari kelalaian. Ia adalah gerbang menuju Allah yang dibuka setiap malam, tapi sering kita biarkan tertutup. Maka mulai malam ini ketuklah gerbang itu. Meskipun lemah, meskipun malu, Allah tidak menunggu orang sempurna, Dia menunggu hamba yang mau kembali. Dan dalam sunyi itulah engkau akan tahu bahwa sebenarnya engkau tidak sedang mencari Tuhan. Tapi Tuhanlah yang selama ini lebih dulu mencarimu, menantimu, dan memanggilmu lewat suara malam yang hanya bisa didengar oleh hati yang terjaga. Kini perjalanan ini telah sampai di ujungnya, tapi bukan akhir dari pencarian kita. Justru inilah saatnya memulai satu langkah kecil menuju sepertiga malam yang agung. Bangun meski berat, berwudu meski dingin, dan sujudlah meski tak ada yang tahu. Karena pada saat itulah engkau sedang dilihat oleh Zat yang tak pernah tidur, tak pernah lalai, dan tak pernah mengecewakan hambanya. Tahajud bukanlah kewajiban, tetapi ia adalah karunia. Ia adalah kehormatan yang hanya diberikan kepada mereka yang benar-benar ingin dekat dengannya. Dan malam ini, mungkin Allah sedang memilihmu untuk menjadi salah satu dari mereka. Jika engkau merasa video ini membuka hatimu, jangan biarkan pesan ini berhenti di sini. Tulis di kolom komentar, aku siap menyambut panggilan malam, agar hatimu menyaksikan niatmu dan niatmu menjadi awal dari perubahan. Bagikan video ini kepada sahabat, saudara, atau siapapun yang engkau ingin lihat lebih dekat dengan Allah. Karena mungkin lewat satu klikmu, seseorang kembali ke sajadahnya, dan namamu ikut tercatat dalam amalnya. Dan sebelum video ini berakhir, pejamkan matamu sejenak dan bisikkan dalam hati, Ya Allah, bangunkan aku walau hanya untuk satu sujud malam ini.
Jika itu yang engkau pinta, maka tunggulah, karena jawabannya selalu lebih indah dari harapan kita.